Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kelas 4B. Sehat semua ya. Oke, nah hari ini adalah hari Jumat tanggal 29 April 2022. Nah, ini kita mau tuntaskan materi mengenai sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Coba dilihat dulu buku SPS-nya di halaman 129. 129. Oke. Ini saya ulangi lagi screen-nya. Kita baca dulu ya topik hari ini. Saya mau panggil apa ya yang jarang saya panggil baca. Coba Sean Kai. Halo Sean. Bisa dibuka mikrofonnya Sean? Ya, silakan buka mikrofonnya. Sean. Sudah? Bisa Sean? Mikrofonnya dibuka? Bisa Sean? Oke. Silakan baca ya Sean. Sumber daya alam. Ya. Silakan Sean, sumber daya alam. Sumber daya alam. Oke, lanjut. Manusia bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Kita memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Kita juga memerlukan bahan tambang sebagai bahan bakar. Perhatikan gambar hewan berikut. Manusia memelihara sapi untuk diambil susu, daging, dan kulitnya. Tenaga sapi juga dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Bahkan kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Oke, thank you ya Sean Kai. Dan coba kita lihat lagi, ini ada gambar sapi. Pernah lihat sapi langsung? Sapinya yang ukuran besar seperti ini, pernah? Ada jelas lagi ya. Oke, jadi sapi ini bisa kita manfaatkan. Siapa yang suka makan daging sapi? Wah, sama ini juga. Ya. Siapa yang pernah langsung minum susu sapi di Brastagi? Ada. Oke, sama kita Pratiamis pernah juga kan. Ada ya tempatnya ya, ada gambar kayak gini juga. Daerah mana itu saya lupa. Ada ingat nggak? Iya, pokoknya pernah lah kita ke Brastagi langsung melihat pabrik dari apa susunya langsung ya. Iya. Jadi kalau kita langsung lihat tuh sangat fresh sekali ya susunya ya, fresh dan baik untuk kita banyak mengandung kalsium untuk tulang dan gigi ya supaya sehat. Lalu kulitnya ini bisa kita gunakan untuk sebagai alat musik yang dipukul namanya apa? Iya. Jadi bisa juga kita butuh tenaganya ya untuk menarik gerobak. Bisa pakai hewan sapi ini. Ya, kita sangat perlu bantuan hewan inilah ya intinya ya. Oke, lanjut di halaman 30, 130 maksudnya. 130. 130. Oke. Jason Pierre. Jason Pierre. Silakan baca Jason. Itu apa Jason? Ini apa? Benda apa ini? Dan sepatu. Tisu dan sapu tangan. Di antara tisu dan sapu tangan, benda manakah yang lebih sering kamu gunakan untuk mengelap keringatmu?
Tahukah kamu bahan pembuat tisu dan sapu tangan? Kedua benda tersebut berasal dari tumbuhan. Tisu terbuat dari batang pohon, sedangkan sapu tangan dibuat dari serat kapas. Tisu hanya dapat digunakan sekali pakai. Sapu tangan dapat digunakan berkali-kali. Dapat dicuci. Menurutmu manakah yang lebih ramah lingkungan? Oke, Jason, thank you. Nah, dengarkan. Sapu tangan. Siapa yang suka bawa sapu tangan ke sekolah? Sapu tangan, dia dari kain katun. Nggak pernah ya? Oke, bawa tisu ke sekolah. Semua tisu bawa tisu ya. Nah, jadi, ya dengarkan. Si tisu ini dibuat dari batang pohon. Dia bahan asalnya tisu ini dari batang, iya dari batang pohon. Nah, ini kan sekali pakai, buang, ya kan? Sekali lap tangan, buang. Sekali lap wajah, buang lagi. Sudah. Sementara kalau dia sapu tangan, ini kan kain, bisa dicuci. Benar nggak? Sama kayak baju kita ya. Jadi dia bahannya dari serat kapas, ya sama seperti baju, kain juga ini. Cuma untuk ngelap-ngelap wajah ini, sapu tangan ini ya. Nah, tisu hanya digunakan sekali pakai, benar. Sekali banyak sampah tisu bagaimana? Tong sampah, penuh tisu ya, penuh sampah ya. Nah, sapu tangan itu kalau kotor bisa kita cuci, sama kayak baju juga. Kira-kira mana yang lebih ramah lingkungan? Itu sapu tangan. Jadi jawabannya adalah sapu tangan. Ya, yang ramah lingkungan. Kita nggak bolak-balik ambil ini, kita nggak bolak-balik buang ke sampah. Ya kalau kotor cuci. Nah, ya. Sumber daya alam. Jenis sumber daya alam. Ya, misalnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada dua jenisnya. Jadi SDA itu singkatan dari sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang dapat, contohnya adalah iya hewan atau hewan, contohnya sapi. Kemudian apa lagi? Banyak di permukaan bumi ini ya. Oke, kita baca dulu sedikit deskripsinya. Grace Senesia. Silakan Grace. Oke. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam terbarukan merupakan sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan jika berkurang dapat dipulihkan kembali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan, tumbuhan, air, tanah, dan udara. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena berkembang biak atau dibudidayakan. Next, lanjut. Air termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Air di bumi akan selalu ada karena mengalami pembaruan melalui daur air, siklus air. Air yang ada di permukaan bumi akan menguap, membentuk awan, lalu turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini tidak akan habis selama manusia melestarikannya. Oke, Grace. Paham, Grace, maksudnya? Oke, saya jelaskan. Tapi, ada syaratnya ya, Grace. Harus duduk tertib. Ayo, teman-teman, coba lihat si Grace. Duduk tertib. Kalian harus ikut contoh yang baik ya. Jangan berbicara dulu maksudnya. Ya, perhatikan dulu ke layar, ke arah kamera.
Coba Miss mau jelasin sedikit aja ya. Nah, dengarkan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau terbarukan. Benar ya? Pernah dengar nggak? Sumber daya alam terbarukan. Maksudnya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Maksudnya, di muka bumi ini dia nggak akan pernah habis. Contoh, misalnya Grace mau minum air. Udah. Apakah air yang Grace minum habis semuanya? Misalnya lautannya menjadi kering, sungainya kering, ada gitu? Tidak. Contoh, misalnya ini tadi air ya. Tadi air kan. Kemudian sekarang udara. Udara. Kita kan butuh udara untuk bernapas. Oke. Jericho dengan si Michael Jackson sama-sama di satu ruangan. Sama-sama bernapas. Apakah kalian rebutan udara? Rebutan? Udaranya habis? Ini saya kan bernapas dengan udara. Saya satu kelas sama si Jericho. Saya rebutan udara nih sama si Jericho, ada? Ada? Tidak ya? Nah, udara ini nggak akan pernah habis juga, dan nggak tahu berapa jumlahnya, tidak terbatas, sama seperti air, nggak terbatas. Apakah, contoh, apakah tadi Jericho ambil minum dengan si Miguel, rebutan air minum, takut habis? Tidak juga ya. Contoh lagi misalnya, nih lihat, siapa yang suka sama si domba ini? Itu ya. Nah, contoh, misalnya contoh lagi ya. Oke, dengarkan, tenang dulu. Kenzo Gabriel, dia hobi memelihara si domba. Udah. Si Kenzo, perhatikan dulu Michael. Michael, buat contoh yang baik ya. Persis. Oke, jadi si Kenzo Gabriel ini dia hobi melihara si domba, ini domba yang ada bulu-bulu seperti ini. Nah, selain melihara, si Kenzo juga konsumsi. Dia suka makan daging domba. Nah, apakah daging dombanya si Kenzo akan habis semua kalau dimakan? Karena daging dombanya si Kenzo itu kan berkembang biak, dia punya anak. Ini masih ada baby-nya. Babynya si domba. Benar nggak Kenzo? Iya, jadi induknya, mamanya, induknya, orang tuanya si baby ini nanti akan melahirkan lagi anak-anak domba. Misalnya ada 5 ekor. Nah, ya, contoh 3 ekor. Berkembang biak lagi. Melahirkan lagi 2 ekor. Berkembang biak lagi. Melahirkan lagi 3 ekor. Nggak akan pernah habis jumlahnya. Sama seperti siapa ya, contoh ya, Carla Lisi. Carla Lisi dia punya pohon apel. Nah ya, nah contoh lagi, si Kenzo mau minta nih buah apelnya. Udah, Carla boleh nggak minta buah apel? Apakah si Carla takut nanti habis pula apelnya diambil Kenzo? Bisa? Tidak lah, jadi buah apel ini akan terus berbuah, dan terus berbuah. Selagi masih tinggi pohonnya, subur pohonnya, si Carla rajin menyiram pupuk, menyiram air setiap pagi, dia akan terus berbuah. Paham? Kalian juga boleh ambil nih apelnya kalau mau. Silakan ambil. Nah, ya, jadi nggak akan pernah habis. Silakan ambil, oke? Selagi si Carla Lisi menanam pohon ini dengan baik, merawat tanaman dengan baik. Jadi silakan saja teman-teman yang mau ambil begitu. Ini contohnya. Jangan takut kehabisan, tidak. Enggak ya, dia terus akan terus berbuah. Sampai sini sudah paham? Oke deh, lanjut 131. Sekarang giliran siapa yang baca ya? Miss mau panggil dulu temannya yang bernama Carla Lisi. Carla. Oke, silakan Carla. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contoh
sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan tambang, minyak bumi, batu bara, gas alam, berbagai jenis batuan dan logam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam yang tak terbarukan. Emas dan batu permata merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan yang banyak dimanfaatkan sebagai perhiasan. Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam tak terbarukan yang saat ini paling banyak digunakan di bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa tumbuhan dan hewan laut yang tertimbun dan mendapat tekanan serta panas bumi selama jutaan tahun. Hasil penguraian sisa-sisa makhluk hidup tersebut dalam bentuk cair membentuk minyak bumi, sedangkan yang berbentuk gas akan membentuk gas alam. Saat ini ketersediaan minyak bumi semakin menipis. Namun, saat ini minyak bumi masih terus diambil untuk memenuhi kebutuhan energi, yaitu sebagai bahan bakar alat transportasi maupun mesin industri. Hal tersebut dikarenakan minyak bumi lebih mudah diolah dengan teknologi yang ada saat ini. Oke, thank you yang Kak Lali sudah mau baca. Oke, ini contoh. Sumber daya alam tidak dapat. Tidak dapat. Ingat ya, diperbarui alias sumber daya alam yang tadi apa tadi? Terbarukan. Tidak terbarukan ya. Ya benar ya. Sumber daya alam yang nggak bisa diperbarui. Ya, jadi sebenarnya begini. Setiap hari kalian lihat nggak orang-orang isi bensin di pom bensin, galon, di pom bensin yang besar. Isi minyak bensin kan untuk kendaraan kalian. Andaikan itu minyak bensinnya nggak ada di sini, apa yang terjadi? Susah nih, mau pergi-pergi nggak ada minyak, gimana mau jalan mobilnya, benar nggak? Kalian tahu nggak minyak itu dari mana? Ya, coba lihat itu di halaman 131. Itu ada proses pembentukan minyak bumi. Satu. Yang kedua, siapa yang anak kelas 4B hobi menggunakan anting-anting? Nah, coba angkat tangan dulu. Yang hobinya menggunakan anting-anting di bagian telinga. Nggak ada. Ada yang hobi nggak pakai cincin? Cincin. Lihat. Jadi anting-anting, cincin, kalung, gelang yang berbahannya tadi bahan emas, nah itu merupakan hasil dari barang tambang juga. Ya, jadi jumlahnya terbatas. Yang dikatakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, jumlahnya terbatas, alias bisa habis di permukaan bumi. Dia nggak sebanyak air, nggak sebanyak udara tadi. Jangankan si Jericho dengan si Michael Jackson. Kalian semua juga nggak rebutan udara kan? Rebutan kan? Benar nggak? Nah, beda. Ini tidak dapat diperbarui, jumlah sedikit. Misalnya, jadi kita kan butuhnya kan bensin. Makanya ada istilah menghemat energi. Ya kan? Jadi kalau misalnya kamu mau pergi ke suatu tujuan, tapi lokasinya dekat, ya mendingan jalan kaki saja. Daripada menggunakan roda 4 yang menggunakan bahan bakar. Ya, atau naik sepeda benar kata Michael Jackson. Ya, kenapa? Yang namanya minyak bumi jumlahnya sedikit sayang. Karena dia terbuat dari atau berasal dari penguraian sisa tumbuhan dan hewan yang tertimbun di mana? Dalam perut bumi. Di dalam perut bumi kan panas.
Ya kan? Dengarkan dulu. Jadi minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa tumbuhan dan hewan laut yang tertimbun, yang tertanam di dalam perutnya bumi, ke inti bumi, ya. Kemudian di dalam inti bumi itu kan panas suhunya, tapi tertimbun selama jutaan, dan jutaan tahun. Ya, itulah hasilnya. Makanya ada bentuk cair dan bentuk gas. Misalnya bentuknya itu minyak bumi, bentuk gas itu gas alam. Nah, minyak dari gas alam ini kita manfaatkan untuk kebutuhan kita setiap hari. Dalam hubungan dengan teknologi yang canggih. Seperti inilah gambarannya kalau mau ambil atau menggali si minyak bumi di dalam perutnya bumi. Jadi, bumi memiliki lapisan-lapisan. Lihat, ibuku sudah ada ini. Ibuku sudah ada. Itulah lapisan bumi. Jadi harus butuh teknologi yang sangat super canggih untuk mau menggali si minyak tadi. Dalam perut bumi loh. Oke. Nah, berikut adalah prosesnya. Bagaimana prosesnya? Ada dikasih keterangannya singkat, sebenarnya panjang. Cuma untuk kapasitas kelas 4, hanya sedikit yang penting paham ya. Coba dulu Chelsea. Proses pembentukan minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi. 1. Minyak bumi terbentuk dari hewan dan tumbuhan yang mati dan terkubur selama jutaan tahun di dasar laut. Hewan dan tumbuhan terkubur di bawah lapisan pasir dan lumpur. 2. Lapisan tersebut lama-kelamaan membentuk batuan sedimen. Bakteri mengubah sisa makhluk hidup tersebut menjadi minyak bumi dan gas alam. 3. Penggerakan lempeng bumi menyebabkan minyak bumi terdorong ke atas menembus batuan sedimen dan terjebak di bawah lapisan batuan keras. Jika minyak bumi ditemukan, dibangun tempat pengeboran minyak di lepas pantai atau di daratan. Oke, thank you ya Chelsea. Dengarkan kembali. Intinya begini ya, minyak bumi itu terbentuk dari hewan dan tumbuhan yang sudah ini loh, yang sudah apa? Iya, tumbuhan dan hewan yang sudah mati, ya, mati. Dan dengarkan lagi, dan terkubur selama jutaan di dasar laut. Jadi, berhubung terkubur di bawah lapisan pasir dan lumpur, membentuklah dengan proses waktu yang cukup panjang, hasilnya terbentuk batuan sedimen. Bisa. Udah fosil hewan dan tumbuhan yang sudah terkubur di bawah laut ini yang sudah berlama-lamanya itu dia akan membentuk batuan sedimen, ya, yang bisa mengubah sisa makhluk hidup menjadi sebuah minyak bumi dan gas alam. Kemudian, karena di bumi itu kan ada lempengan ini, lempengan ini kan bisa bisa bergerak ya kan? Nah, jadi terdoronglah ke atas, menembus batuan sedimen, lapisan bumi juga ini, lapisan batuan sedimen ini, ya. Akhirnya ditemukanlah sebuah minyak bumi oleh manusia yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup mendukung untuk pengeboran minyak di lepas pantai atau di daratan sekalipun. Begitu, oke? Itu aja yang mau disampaikan, singkat ya. Yang penting kalian paham. Oke? Kita lanjut ya 132. Pemanfaatan sumber daya alam. Prinselo. Silakan baca Prinselo. Pemanfaatan sumber daya alam. Ya. Manusia memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh sumber daya alam adalah air, minum, mandi, dan mengairi sawah, udara untuk bernapas, serta tanah untuk bercocok tanam dan membangun tempat tinggal. Manusia juga memanfaatkan logam untuk membuat peralatan sehari-hari, misal panci, paku, dan peralatan lainnya. Hewan dan Thank you. Gantian ya, gantian ya. Jessica. Silakan Jessica. Ya, Miss. Lanjutkan. Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai sumber makanan. 2. Bahan untuk membuat pakaian, misalnya kepompong ulat sutra yang digunakan untuk membuat kain sutra, dan rambut domba untuk membuat benang wol. 3. Dimanfaatkan tenaganya, misalnya untuk membajak sawah atau untuk transportasi seperti kuda. Nah, seperti ini Jessica. Ya, Jessica konsumsi ayam. Ya, selain untuk dipelihara, kamu juga bisa ambil makanan sebagai cadangan makanan kamu. Jadi kamu bisa tiap hari makan ayam goreng. Contohnya seperti ini. Ya. Nih, saya setiap hari sarapannya telur, nih. Boleh. Nih, bulu ayamnya, nih, saya copot-copotin, nih, untuk buat kemoceng, misalnya. Seperti ini kemoceng. Nah, ya. Kemoceng ini untuk bersih-bersih meja, nih. Bersih-bersih kaca, bersihkan. Jadi banyak manfaatnya. Yang pertama, daging ayam, telur, dan bulunya. Paham, Jessica? Paham, Miss. Sekarang Jessica boleh baca kembali. Lanjutkan. Pemanfaatan tumbuhan. Pemanfaatan tumbuhan oleh manusia antara lain sebagai berikut. 1. Batang pohon dijadikan bahan untuk membuat perabot rumah tangga, kertas, dan bahan bangunan. 2. Getah karet dijadikan bahan baku pembuatan ban. 3. Buah, daun, dan umbi dijadikan sumber makanan. 4. Serat kapas dijadikan bahan pembuatan pakaian. 5. Bahan obat-obatan dan bumbu masakan, misalnya kunyit, jahe, ketumbar, lada, dan pala. Coba semuanya perhatikan benda belajar kamu apakah terbuat dari meja kayu? Bagaimana yang di rumah? Sama enggak? Mejanya kayu tidak? Yang di rumah? Oke. Selain meja, kursi bagaimana kursi? Apakah terbuat dari kayu? Iya juga. Kalau pintu bagaimana dengan pintu? Dari kayu kah? Oke, kayu ya. Jadi banyak. Papan tulis bagaimana papan tulis? Kayu juga. Jadi, nah, untuk tumbuhan, misalnya ya, kayu dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah tangga. Ini tumbuhan loh, disulap menjadi sebuah meja, sebuah kursi. Bahkan sebuah kertas, coba perlihatkan kertas bukumu, itu terbuat dari tumbuhan loh. Perhatikan. Kertas-kertas yang ada di buku, coba lembarannya. Nah, terbuat dari mana itu? Iya, tumbuhan. Bukan dari plastik ya, tapi dari tumbuhan. Nah ya, diproses. Bukan langsung jadi Excel, perhatikan. Saya bicara, jangan bicara juga kamu ya. Dengarkan. Dengarkan Excel. Please. Oke.
Jadi, buku yang kamu pegang ini, buku SPS ini adalah berasal dari tumbuhan. Ya, yang bisa diolah. Bukan langsung jadi buku gitu, tidak. Ada prosesnya. Tahap-tahapnya ada. Makanya bisa dibuat menjadi sebuah kertas yang siap untuk belajar kamu. Baru tahu? Baru tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Namanya belajar ya. Info yang lebih bermanfaat. Jadi, buku kamu, Squall, terbuat dari tumbuhan loh. Ya, Squall. Nah, seperti ini. Bisa untuk perabot rumah tangga, bisa jadi kayu, bahan bangunan. Ya, jangankan batangnya, daunnya, buahnya, apalagi umbinya bisa kita makan juga tumbuhan ini, begitu ya. Bisa paham sampai di sini? Bisa ya, inilah yang dibilang sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Halaman 133. Pengolahan sumber daya alam. Pengolahan sumber daya alam. Oke, dibaca oleh temannya yang bernama Paul. Thank you ya, Jess. Ada Paul? Oke deh, silakan baca Paul. Pengolahan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat digunakan langsung dan ada yang digunakan setelah melalui proses pengolahan. Pengolahan untuk menambah nilai guna dari bahan alam yang ada. Berikut beberapa sumber daya alam yang dapat diolah secara sederhana ataupun modern. Ikan. Satu, ikan. Ikan hasil tangkapan nelayan dapat diolah dengan teknologi sederhana maupun dengan teknologi modern. Pengolahan ikan dengan teknologi sederhana dilakukan dengan membuat ikan asin atau ikan asap. Adapun pengolahan dengan teknologi modern dilakukan dengan pengemasan dalam kaleng sehingga ikan akan tahan lebih lama. Pada teknologi sederhana, sebagian besar prosesnya dilakukan oleh manusia, sedangkan pada teknologi modern hampir semua prosesnya dilakukan oleh mesin. Lisa, dengarkan saya dulu ya. Pengolahan sumber daya alam. Contohnya, membuat ikan asin. Nah, siapa yang suka makan ikan asin? Lihat, yang di kelas semuanya suka makan ikan asin. Siapa yang suka makan ikan asin? Nah, bagaimana dengan yang di rumah? Oke, jadi ikan asin ini diolah dengan dijemur, ya, di bawah terik matahari. Sangat sederhana pengolahannya, dia hanya dijemur saja berhari-hari, ya, di bawah teriknya matahari sampai dia benar-benar kering. Ya, kemudian ini tujuannya untuk tahan lama, lebih tahan lama ikannya, mau berapa bulan bisa digoreng, bisa dikonsumsi lah. Ya, dijemur di bawah terik matahari. Tapi yang kalau untuk modern menggunakan teknologi atau mesin, inilah pengalengan ikan. Sama, tujuannya untuk tahan lama ini ikannya, kemasan lama. Tapi dengan catatan ya, kalau bentuk si kalengnya masih bagus, layak dipakai. Tapi kalau sudah mengeluarkan gas, agak penyok kalengnya itu sudah rusak
atau sudah busuk ikannya begitu ya. Jadi hati-hati kalau mau order atau pesan ikan kaleng seperti ini ya. Nah itu aja. Jadi, nah dengarkan. Ikan kan hidupnya kan di air laut ya. Nah, jadi selain dijual di pasar, bisa dibuat teknologi, yaitu dengan dibuatnya teknologi ikan asin ya, dengan alat yang sangat sederhana sekali. Bahkan untuk yang modern dibuat pengalengan, karena kalau tinggal di kota kan mau yang cepat aja, ya kan, lebih instan kan. Makanya ada seperti teknologi pengalengan ikan, begitu. Ya, pemasarannya bisa dilakukan di supermarket, ya kan, yang besar-besar, marketplace-nya seperti itu, bisa siap dikonsumsi oleh kita semua. Tapi dengan catatan harus yang bagus. Kalau misalnya sudah rusak, berarti itu sudah busuk ikannya ya. Ya benar. Kalau kalengnya masih bagus, masih bisa dikonsumsi, itu aja. Ya, harus yang rapi kemasannya, benar-benar yang memang tertutup rapat. Oke. Nah, karena waktu sudah mau habis, sampai di halaman 133 dulu ya. Next time kita lanjut lagi ya di bulan depannya. Setelah masuk sekolah, kan Ibu besok kan? Ya. Sekian dulu dari saya. Selamat siang, bye-bye. Okay, see you and bye-bye.